warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Nusmita dengan NIM 200160866. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai PowerPoint tugas pertemuan 5 keterampilan berbicara. Pada pertemuan 5 ini, kita membahas hal-hal di bawah ini mengenai diskusi. Yang pertama, pengertian diskusi. Yang kedua, langkah-langkah berdiskusi. Yang ketiga, hambatan berdiskusi. Yang keempat, tempat duduk berdiskusi. Yang kelima, manfaat berdiskusi. Yang keenam, unsur-unsur berdiskusi. Dan yang ketujuh, jenis diskusi. Metode berbicara dalam diskusi. Proses belajar yang dapat meningkatkan aktivitas dalam keterampilan berkomunikasi dengan bahasa, seperti yang tertuang dalam kurikulum berbasis kompetensi, diantaranya adalah diskusi. Metode diskusi panel merupakan salah satu modifikasi dari teknik forum yang menitik beratkan pada isi pembicaraan pada dua penulis atau lebih, disertai partisipasi pada peserta atau peserta didik lainnya. Partisipasi peserta didik itu berupa pendapat, pertanyaan, dan saran-saran yang berkaitan dengan isi pembicaraan. Keunggulan metode berdiskusi sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan kepada peserta dalam membahas masalah sehingga peserta dapat menyatakan pendapatnya. Yang kedua, peserta dipaksa oleh situasi untuk memperhatikan penjelasan orang lain dalam membahas masalah. Yang ketiga, peserta dapat menanggapi pendapat panelis dan peserta lainnya. Yang keempat, hasil pembicaraan dapat dirumuskan oleh moderator sehingga peserta dapat mengetahuinya. Yang kelima, dapat dihimpun pendapat dan tanggapan yang berbeda-beda tentang masalah yang dibahas dan pemecahannya. Langkah-langkah pembelajaran berbicara menggunakan metode diskusi. Langkah-langkah diskusi sangat bergantung pada jenis diskusi yang digunakan. Hal ini dikarenakan setiap jenis memiliki karakternya masing-masing. Oleh karena itu, langkah atau prosedur pelaksanaannya berbeda satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, secara umum untuk keperluan pembelajaran di kelas, langkah-langkah diskusi kelas dapat dilaksanakan dengan prosedur yang lebih sederhana. Menurut Mudgino dan kawan-kawan, ia menyebutkan langkah-langkah umum pelaksanaan diskusi sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah secara jelas. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi, memilih pimpinan diskusi, mengatur tempat duduk, ruangan, sarana, dan sebagainya. Yang ketiga, melaksanakan diskusi. Yang keempat, melaporkan hasil diskusinya. Yang kelima, akhirnya siswa mencatat hasil diskusi dan guru mengumpulkan laporan hasil diskusi dari setiap kelompok. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.